Mertua fitnah kejam aku meracuninya di tengah acara keluarga hingga aku diusir. Sebelum aku keluar rumah aku berkata begini hingga bikin seisi rumah tak berkutik. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore menyembul melalui jendela dapur, menerpa wajahku yang sedang berkonsentrasi penuh. Aku, Dinda, berdiri di balik meja marmer yang luas, dikelilingi oleh aroma harum vanila dan mentega yang baru saja meleleh. Tanganku dengan lihai mengaduk adonan kue di mangkuk besar. Setiap gerakan merupakan ritual cinta yang telah kuwarisi dari ibuku. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah acara makan malam bulanan keluarga besar Mas Akmal, suamiku. Dan seperti biasa, aku ingin segala sesuatunya sempurna. Kue ini harus benar-benar spesial. Bu, bisikku pada foto ibuku yang tergantung di dinding dapur, seolah meminta restu. Resep kue nastar nanas ini adalah warisan turun-temurun dalam keluargaku. Resep yang selalu berhasil membuat orang tersenyum bahagia. Tiba-tiba, tangan hangat memeluk pinggangku dari belakang. Sedari tadi aku cari, ternyata istriku yang cantik ada di sini. Suara Mas Akmal yang dalam dan menenangkan membuyarkan konsentrasiku. Dia mencium pelipisku lembut. Wangi sekali di sini. Ibu pasti akan sangat menyukai kue buatanmu, sayang. Aku berpaling dan memberikan senyum kecil, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Aku harap begitu, Mas. Tapi kau tahu, lidah ibu sangat spesial. Ah, jangan khawatir berlebihan. Mas Akmal membelai pundakku meyakinkan. Ibu hanya butuh waktu untuk sepenuhnya menerimamu. Percayalah padaku. Aku menghela napas dalam-dalam sambil memberinya sepotong kue percobaan. Ini, cicipi dulu. Apakah rasanya sudah pas? Dia menggigitnya, dan matanya langsung berbinar. Luar biasa. Lembut sekali, dan isian nanasnya tidak terlalu manis. Ini pasti akan menjadi favorit baru ibu. Meski pujiannya tulus, sebuah bayangan keraguan masih mengintai di hatiku. 3 tahun telah kami jalani sebagai pasangan suami istri. Namun setiap pertemuan dengan keluarga besarnya masih terasa seperti ujian besar bagiku. Aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku seorang guru honorer, ibuku penjajah kue keliling. Sementara keluarga Mas Akmal adalah keluarga terpandang dengan bisnis besar dan jaringan sosial yang luas. Akmal, apa kita tidak sebaiknya membawa oleh-oleh lain saja? Mungkin buah impor atau anggur merah yang ibu suka? Tanyaku, suaraku bergetar penuh keraguan. Mas Akmal menggeleng, tangannya yang kokoh memegang erat pundakku. Tidak, Dinda. Kue ini adalah bagian dari dirimu, dan aku bangga dengan itu. Ibu perlu melihat bakat dan kehangatan yang kau miliki. Dia menatapku dalam-dalam, matanya penuh keyakinan yang membuat hatiku sedikit tenang. Kau adalah istriku, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Sekarang, lanjutkan membuat kue ajaibmu. Aku akan membantumu membersihkan. Sambil melihatnya dengan penuh kasih, aku kembali fokus pada adonan di hadapanku. Setiap butir gula yang kutaburkan, setiap sendok tepung yang kuyakinkan, kulakukan dengan penuh doa. Mungkin melalui kue sederhana ini, Buati akhirnya bisa melihat ketulusan hatiku. Mungkin melalui rasa yang familiar ini, dia bisa menerimaku bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai tambahan berharga bagi keluarganya. Aku membayangkan senyum puas di wajahnya nanti. Bayangan itu memberiku kekuatan untuk terus menguleni adonan dengan penuh harapan. Hari ini akan berbeda, kuharap. Hari ini, segala usaha dan ketulusanku akan dihargai. Mobil berhenti mulus di depan rumah besar bergaya kolonial itu, dengan pilar-pilar putihnya yang megah dan taman yang tertata sempurna. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantung yang berdetak kencang bagai genderang perang. Di pangkuanku, tergeletak sebuah boks berisi kue-kue yang telah kubungkus dengan cantik menggunakan pita emas. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Tenang saja, sayang, ucap Mas Akmal sambil meraih tanganku yang menggenggam erat boks kue. Semuanya akan baik-baik saja. Lihat, kau bahkan sudah membuat kue yang lebih indah dari yang dijual di toko ternama.
Aku memaksakan senyum. Aku hanya tidak ingin mempermalukanmu, Mas. Kau tidak akan pernah mempermalukanku, katanya dengan tegas sebelum keluar dari mobil dan berjalan ke sisi penumpang untuk membukakan pintu bagiku. Dengan langkah gemetar, aku melangkah menuju pintu utama yang terbuka lebar. Suara riuh rendah percakapan dan gelak tawa sudah terdengar dari dalam. Perutku bergejolak, seolah-olah kupu-kupu besar sedang berterbangan di dalamnya. Dan di sana, berdiri di ambang pintu, adalah Bu Wati. Beliau terlihat elegan seperti biasa, mengenakan kebaya sutra berwarna krem dengan rambutnya yang disanggul rapi. Senyumnya terkembang, tapi matanya yang tajam itu, seperti laser yang menyapu seluruh penampilanku, mulai dari ujung rambut hingga ujung sepatu sederhanaku. "Selamat datang, Nak," ucapnya sambil membuka lengannya untuk Mas Akmal. Mereka berpelukan hangat. Anak ibu akhirnya datang juga. Kemudian, tatapannya beralih kepadaku. Senyumnya tidak berubah, tapi ada sesuatu yang mendingin di udara sekitarnya. "Dinda," ucapnya dengan nada datar. "Ibu," sahutku sambil sedikit membungkuk hormat, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. "Ini, aku bawa kue nastar buatan sendiri. Resep turunan dari almarhumah ibuku." Dia menerima box itu dengan ujung jarinya, hampir seperti enggan menyentuhnya. "Ah, kau tidak perlu repot-repot. Tapi terima kasih." Box itu kemudian diserahkannya kepada pembantu yang berdiri di sampingnya tanpa sekilas pun melihat isinya. "Silakan masuk. Yang lain sudah pada datang." Mas Akmal melingkarkan tangannya di pinggangku. "Wangi sekali di sini, Ibu. Pasti lagi masak rendang kesukaanku, ya?" "Tentu saja, Nak. Ibu selalu ingat makanan favorit anak ibu," jawab Bu Wati sambil membelai pipi Mas Akmal lembut. Lalu, matanya kembali menatapku. "Dinda, mungkin kau bisa membantu Sari di dapur?" Dia kewalahan menyiapkan minuman untuk tamu. Sebelum aku sempat menjawab, Mas Akmal menyela. "Ibu, Dinda adalah tamu hari ini. Biarlah pembantu yang menanganinya." Wajah Bu Wati berkerut hampir tak terlihat. "Di keluarga kita, Akmal, semua wanita harus turun tangan. Itu tradisi kita. Atau mungkin..." Dia berhenti sejenak. "Keluarga Dinda memiliki tradisi yang berbeda." Sensa hangat membanjiri pipiku. "Tentu tidak, Bu. Aku dengan senang hati akan membantu." Aku melepaskan pelukan Mas Akmal dan berjalan menuju dapur, merasakan tatapan Bu Wati yang menusuk dari belakang. Di dapur, Sari, pembantu yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah ini, tersenyum simpatik padaku. "Ibu Dinda, tidak usah repot-repot. Semuanya sudah hampir selesai." "Tidak apa-apa, Sari. Biar aku bawa minuman ini ke ruang tamu," ujarku sambil mengambil nampan berisi gelas-gelas sirup. Saat aku memasuki ruang tamu, suasana riuh itu mendadak mereda sebentar. Beberapa sepupu Mas Akmal melirikku, lalu saling berbisik. Aku berusaha mengabaikannya dan mulai menawarkan minuman. "Ah, Dinda, kau hadir juga," sapa Tante Maya, adik Ibu Bu Wati, dengan nada yang membuatku merasa seperti seorang penyusup. "Aku dengar kau masih menjual kue keliling? Atau sudah buka toko?" "Belum, Tante. Aku hanya menerima pesanan lewat media sosial," jawabku sopan. "Media sosial?" Dia mengangkat alis. "Wah, sekarang zaman memang sudah berubah ya. Dulu, wanita dari keluarga baik-baik tidak perlu bekerja." Perutku mulas mendengar komentar itu. Saat aku menoleh, kulihat Bu Wati berdiri di seberang ruangan, tersenyum kecil seolah puas dengan pertukaran kata-kata tadi. Mataku bertemu dengan Mas Akmal yang sedang asyik bercengkerama dengan sepupu-sepupunya. Dia melambai padaku, tapi tidak menyadari ketidaknyamananku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Ini akan menjadi malam yang panjang, dan aku harus kuat menghadapinya. Tapi di sudut hatiku, sebuah pertanyaan mulai menggeliat. Sampai kisah aku harus membuktikan diri bahwa aku layak untuk keluarga ini? Setelah berhasil menyalurkan semua gelas minuman tanpa insiden, aku merasa perlu mengambil napas sejenak. Ruang tamu yang dipenuhi sekitar 20 anggota keluarga besar itu terasa pengap, bukan karena udara, tetapi karena beban tatapan dan bisikan halus yang terus mengikutiku.
Aku memutuskan untuk mencari sedikit ketenangan di koridor belakang yang sepi, menuju kamar kecil untuk membasuh wajah dan mengumpulkan kembali semangat yang mulai retak. Saat melewati dapur, suara rendah yang familiar membuatku berhenti di balik tirai pembatas yang menggantung di pintu. Suara Bu Wati dan Tante Maya terdengar jelas dari dalam. Nada mereka berbisik tajam seperti pisau yang diasah. "Sudah kubilang, Maya," desis Bu Wati. Suaranya mengandung racun yang tak tersamarkan. "Dia tidak akan pernah cocok dengan keluarga kita. Lihatlah caranya berjalan, cara dia berbicara, terlalu sederhana, terlalu kampungan." Aku membeku di tempat, darah seakan membeku di pembuluh nadiku. Ku kencengikan genggaman pada ujung kebayaku hingga knukleku memutih. Tante Maya menjawab dengan suara yang sama menusuk. "Tapi dia memang cantik, Wati. Dan Akmal jelas sangat mencintainya." "Bodoh sekali Akmal," sergah Bu Wati dengan nada kesal. "Dibutakan oleh wajah cantik. Apa yang bisa diharapkan dari perempuan seperti itu? Keluarganya biasa-biasa saja, tidak ada koneksi, tidak ada latar belakang. Lihatlah kue yang dia bawa tadi, seolah-olah resep warisan kampung bisa menyaingi kue-kue dari toko ternama yang biasa kita santap. Tapi dia baik, kan? Dan rajin," bantah Tante Maya, meski suaranya tidak terlalu meyakinkan. "Baik? Rajin?" Bu Wati mendesah dramatis. "Itu semua sandiwara, Maya. Dia hanya berpura-pura lembut dan penurut untuk memikat Akmal. Tunggu saja, suatu hari nanti sifat aslinya akan muncul. Perempuan seperti dia hanya mengincar harta keluarga kita." Aku menempelkan punggungku ke dinding, berusaha menahan isak yang ingin keluar. Setiap kata seperti pukulan langsung ke jantungku. Selama ini kusangka sikap dinginnya hanya karena butuh waktu untuk menerimaku. Ternyata itu adalah kebencian dan penghinaan yang mendalam. "Tapi apa yang bisa kau lakukan, Wati? Akmal sudah menikahinya," kata Tante Maya. "Akmal adalah anak satu-satunya. Harusnya dia menikahi perempuan dari keluarga yang setara. Bukan ini." Suara Bu Wati penuh kekecewaan. "Aku tidak akan pernah menerimanya sebagai menantuku. Suatu hari nanti, Akmal akan menyadari kesalahannya. Atau..." Suaranya tiba-tiba menjadi lebih rendah, lebih berbahaya. "Aku yang akan membuatnya menyadari." "Apa maksudmu, Wati?" tanya Tante Maya penasaran. "Biarlah itu menjadi kejutan," jawab Bu Wati dengan nada misterius. "Tapi percayalah, Maya, aku tidak akan membiarkan perempuan itu merusak masa depan Akmal dan nama baik keluarga kita." Kaki-kakiku gemetar, hampir saja tidak mampu menahanku berdiri. Aku harus pergi dari sini sebelum mereka menyadari kehadiranku. Dengan langkah terburu-buru dan hati yang hancur berkeping-keping, aku berbalik dan menyusuri koridor dengan diam-diam, kembali ke keramaian ruang tamu. Wajahku pasti pucat karena saat Mas Akmal melihatku, dia segera mendekat. "Dinda, kau baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali." Aku mengangguk, berusaha tersenyum. "Aku baik-baik saja, Mas. Mungkin hanya sedikit lelah." Dia memegang tanganku. "Kau bekerja terlalu keras. Duduklah bersamaku." Tapi saat dia memimpinku ke sofa, mataku tanpa sengaja bertemu dengan Bu Wati yang baru saja keluar dari dapur. Dia tersenyum padaku, senyum yang sama dingin dan tajam seperti pisau cukur. Dan aku tahu, tanpa keraguan lagi, bahwa kata-kata yang kudengar tadi bukan hayalanku. Ada perang dingin yang sedang terjadi, dan aku adalah sasaran tembaknya tanpa senjata untuk membela diri. Suasana makan malam berlangsung dengan penuh tawa dan cerita-cerita keluarga yang akrab. Aku duduk di samping Mas Akmal, berusaha menikmati hidangan lezat yang disajikan, meski rasa mual tak kunjung hilang dari perutku akibat bisikan beracun yang kudengar tadi. Setiap tawa Bu Wati, setiap senyum manisnya pada Mas Akmal, terasa seperti sandiwara yang sempurna. Aku bermain peran dengan baik, tersenyum pada lelucon Tante Maya, mengangguk pada cerita kakek nenek, tapi hatiku bagai diinjak-injak. "Rendangnya enak sekali, Bu," pujiku tulus pada Bu Wati yang duduk di seberangku. Dia hanya mengangguk singkat, matanya tak bersahabat. "Sari yang memasak. Dia sudah puluhan tahun melayani keluarga kami, tahu selera kami." Kalimat itu sengaja diucapkan untuk mengingatkanku bahwa aku adalah orang asing di sini,
seseorang yang tak memahami selera keluarga mereka. Setelah hidangan utama selesai, tibalah saat yang kutunggu-tunggu sekaligus kutakuti. Aku berdiri dengan jantung berdebar kencang. Mohon maaf, saya ada membawa kue nastar spesial buatan sendiri. Resep turunan dari almarhumah ibuku, ujarku sambil mengambil boks kue yang kubawa. Semua mata tertuju padaku. Aku membuka boks itu dengan hati-hati, menata kue-kue berwarna keemasan di atas piring cantik. Aroma mentega dan nanas segar memenuhi ruangan. "Oh, cantik sekali," puji salah satu sepupu Mas Akmal. Bu Wati mengambil sepotong kue dengan ujung jarinya, memeriksanya dengan seksama sebelum menggigitnya kecil kali. Ekspresinya tak berubah. "Lumayan," ucapnya singkat, lalu meletakkan sisa kue di piringnya. Tapi yang lain tampak menikmati. "Enak sekali, Dinda. Lembut dan tidak terlalu manis," puji Bibi Lina, adik kedua Bu Wati. Mas Akmal memakan 2 potong sekaligus dengan bangga. "Sudah kubilang, kan? Istriku jago membuat kue." Senyum kebanggaan Mas Akmal sedikit menghangatkan hatiku yang dingin. Mungkin, pikirku, segala usaha dan cinta yang kutuangkan dalam kue ini bisa menembus dinding-dinding yang dibangun Bu Wati. Tak lama setelah itu, Bu Wati tiba-tiba memegangi dahinya. Aduh, kepalaku tiba-tiba pusing sekali. Semua perhatian langsung tertuju padanya. "Ibu, kenapa?" tanya Mas Akmal dengan khawatir. "Aku tidak tahu, tiba-tiba pusing dan mual," keluhnya, suaranya lemah. Dia memandang ke arah piring kue di depannya, lalu menatapku dengan tatapan penuh arti. Tadi aku hanya makan kue Dinda." Udara di ruangan itu seketika berubah. Suasana hangat yang tadinya terbangun, mendadak membeku. "Apa maksudmu, Ibu?" tanya Mas Akmal, bingung. Bu Wati mengerang, memegangi perutnya sekarang. Aku merasa aneh, seperti ada yang tidak beres. Dia berpaling pada Tante Maya. "Maya, tolong ambilkan air putih. Perutku tidak enak." Tante Maya segera beranjak, sambil melirikku dengan kecurigaan. Kue tadi rasanya biasa saja, tapi mungkin ada bahan yang... Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi implikasinya jelas. Aku berdiri kaku, tak percaya dengan apa yang terjadi. Saya jamin kue itu aman. Saya sendiri yang membuatnya dengan bahan-bahan terbaik." Tapi keributan sudah mulai terjadi. Beberapa anggota keluarga lain mulai memeriksa piring mereka, beberapa dengan ekspresi khawatir. "Tapi ibu hanya makan kue Dinda tadi," ulang Bima, adik Mas Akmal, dengan suara keras. "Dan sekarang ibu sakit." Bu Wati mendesah lemah, bersandar di kursinya dengan dramatis. Mungkin hanya kebetulan. Tapi aku merasa sangat tidak enak." Mataku mencari Mas Akmal, memohon padanya untuk mempercayaiku. Tapi wajahnya dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Dia melihat ibunya yang pucat, lalu melihatku yang berdiri gemetar di samping meja. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Mas Akmal, suaranya tegang. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. "Aku tidak tahu, Mas. Kue itu sama seperti biasa." Tapi keraguan sudah tertanam. Di ruangan yang tadinya penuh keceriaan, sekarang dipenuhi bisikan-bisikan penuh kecurigaan dan tatapan yang mulai menuduh. Dan di tengah segala kekacauan itu, Bu Wati tetap duduk dengan ekspresi menderita, sesekali mengerang lemah, sambil sesekali melirikku dengan tatapan yang, hanya kulihat, penuh kemenangan. Ruangan yang tadinya dipenuhi obrolan riuh, kini berganti menjadi bisik-bisik penuh kecurigaan yang menggantung seperti kabut tebal. Aku berdiri di sana, bagai patung yang membeku, sambil memandangi wajah-wajah keluarga yang sebelumnya ramah, kini berubah menjadi masker-masker keras yang menuduh. Perutku mual, bukan karena makanan, tapi karena pengkhianatan yang begitu keji sedang terjadi di depan mataku. "Bima, jangan asal bicara," hardik Mas Akmal pada adiknya, tapi suaranya tak sepenuhnya yakin. Dia berlutut di samping ibunya yang terus merintih. Ibu baik-baik saja? Apa perlu kita bawa ke UGD?" Bu Wati menggeleng lemah, memegangi perutnya. Tidak perlu. Mungkin hanya salah makan." Tapi kemudian dia mengerang lagi, lebih keras. "Astaga, perutku.
Tante Maya, yang kembali membawakan air, langsung menudingku dengan tatapan penuh kebencian. Salah makan? Tadi ibu hanya makan kue buatan Dinda. Sebelumnya baik-baik saja. Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah, berusaha menahan tangis. Tante, saya bersumpah, tidak ada yang salah dengan kue itu. Saya sendiri yang makan, semua bahan baru dan segar. Lalu kenapa ibu bisa seperti ini? Sergah Bima, maju selangkah mendekatiku dengan sikap agresif. Kamu iri ya? Karena ibu belum sepenuhnya menerimamu? Jadi kamu racuni ibu. Kata racuni itu mengguncang seluruh ruangan. Beberapa anggota keluarga yang lain terkesiap. Bibi Lina berdiri, mencoba menenangkan situasi. Bima, jangan gegabah menuduh. Dinda tidak mungkin melakukan itu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kata itu kini menggantung di udara, beracun dan menusuk. Aku tidak meracuni siapapun. Suaraku gemetar, penuh keputusasaan. Dia ibu mertuaku. Kenapa aku? Bu Wati mendesah lemah, menarik perhatian semua orang kembali padanya. Tolong, jangan saling menyalahkan. Mungkin Dinda tidak sengaja. Mungkin ada bahan yang kadaluarsa tanpa dia sadari. Itu bukan pembelaan. Itu justru penegasan bahwa aku yang bersalah, meski mungkin tidak sengaja. Aku melihat langsung bagaimana matanya yang berkaca-kaca itu sesekali melirikku, dan untuk sepersekian detik, kulihat kilatan kepuasan di balik penderitaan yang ditampilkannya. Mas Akmal berdiri, wajahnya pucat dan bingung. Dinda, ucapnya, suaranya serak. Apa kamu yakin semua bahan masih baik? Pertanyaannya itu, meski diucapkan dengan lembut, lebih menyakitkan daripada teriakan Bima. Itu berarti dia meragukanku. Dia mempertanyakan integritasku. Mas Akmal, bisikku, air mata akhirnya menetes. Kau tahu sendiri, aku selalu hati-hati memilih bahan. Aku bahkan membeli mentega dan telur kemarin sore. Nanasnya kupilih sendiri di pasar. Tapi sebelum Mas Akmal bisa menjawab, Tante Maya menyela. Kami harus memanggil dokter. Ini bisa jadi keracunan makanan serius. Tidak perlu dokter, protes Bu Wati tiba-tiba. Lalu seolah menyadari reaksinya yang berlebihan, dia melanjutkan dengan suara lemah. Maksud ibu, jangan repot-repot. Ibu hanya butuh istirahat. Tapi Bima sudah mengeluarkan ponselnya. Aku telepon dokter keluarga kita. Biar diperiksa untuk memastikan. Aku berdiri di tengah-tengah badai ini, merasa begitu kecil dan tak berdaya. Setiap orang memiliki peran mereka. Bu Wati sebagai korban yang menderita, Bima dan Tante Maya sebagai jaksa yang menuntut, anggota keluarga lain sebagai juri yang bingung, dan Mas Akmal. Mas Akmal sebagai hakim yang mulai goyah. Dan aku adalah tertuduh yang tidak tahu bagaimana membela diri melawan fitnah yang begitu licin dan terencana. Di ruangan megah dengan lampu kristal yang berkilauan ini, aku merasa seperti berada di pengadilan tanpa pengacara, tanpa pembela, tanpa seorang pun yang benar-benar memihak padaku. Yang ada hanyalah senyum puas tersembunyi di balik rintihan seorang ibu yang dengan sempurna memainkan perannya sebagai korban. Detik-detik itu terasa seperti adegan film yang diputar dalam gerak lambat. Aku berdiri di tengah ruangan mewah itu, dikelilingi wajah-wajah yang dulu kupikir akan menjadi keluargaku, namun kini berubah menjadi kerumunan yang menghakimi. Udara terasa berat, penuh dengan aroma rendang yang semula menggugah selera, kini berbaur dengan ketegangan dan prasangka. Di depanku, Bu Wati terus memainkan drama kecilnya dengan sempurna. Setiap erangan, setiap tarikan napas berat, setiap gemetar tangan yang dilebih-lebihkan. Lihatlah Ibu, Akmal, desis Bima, wajahnya merah karena kemarahan. Dia jelas-jelas kesakitan. Dan ini terjadi tepat setelah dia makan kue buatan istrimu. Aku memandang Mas Akmal, mataku berlinang, berusaha mencari setitik keyakinan di wajahnya. Mas, tolong, kau tahu aku tidak mungkin menyakiti siapapun. Apalagi ibumu sendiri. Tapi Mas Akmal tampak terperangkap di antara dua dunia. Dunia ibunya yang telah membesarkannya, dan dunia istrinya yang dicintainya. Wajahnya berkerut dalam konflik batin yang menyiksa. Ibu, katanya, suaranya serak. Apa benar tadi hanya makan kue Dinda? Tidak yang lain.
Bu Wati mengerang, memegangi dahinya. Apa maksudmu, nak? Kau tidak percaya pada ibumu sendiri? Tadi ibu makan rendang, tapi itu sudah lama. Gejalanya baru muncul setelah kue itu. Kalimatnya terputus oleh rintihan lain yang terdengar dipaksakan. Tante Maya mendekat, berdiri di samping Bu Wati seperti pengawal setia. Akmal, lihatlah kondisi ibumu. Dia jelas-jelas menderita. Apakah kau akan memilih membela istrimu daripada ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu? Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Mas Akmal. Aku melihat perubahan di wajahnya, keraguan berubah menjadi keputusasaan, keyakinan padaku mulai retak. Dinda, ucap Mas Akmal akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan, tapi mematikan. Mungkin lebih baik kamu pulang dulu. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Apa? Kataku, tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Kamu pulang saja dulu. Ulangnya, kali ini lebih tegas, meski matanya masih menghindari tatapanku. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini semua. Ibu juga perlu istirahat tanpa keributan. Keributan, suaraku gemetar. Aku yang menyebabkan keributan? Mas, aku hanya membela diri dari tuduhan yang tidak benar. Tapi Mas Akmal sudah mengambil keputusan. Aku bisa melihatnya dari cara dia menegakkan bahunya, dari cara dia menghindari pandangan mataku. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Dinda, ibu sakit. Tolong, hormati permintaanku ini. Bu Wati, seolah ingin menambahkan bumbu pada penderitaanku, mendesah lemah. Jangan bertengkar karena ibu. Ibu hanya butuh ketenangan. Bima menyeringai sinis. Dengar itu? Ibu masih mau melindungimu meski kau sudah berbuat jahat. Air mata akhirnya mengalir deras di pipiku. Ini seperti mimpi buruk. Suamiku sendiri, orang yang seharusnya membelaku di saat seperti ini, justru mengusirku. Dia memilih untuk mempercayai sandiwara ibunya daripada ketulusan cintaku. Dengan senang hati aku akan pergi, kataku. Suaraku bergetar tapi berusaha keras untuk tidak pecah. Tapi ketahuilah, Mas Akmal, bahwa dengan mengusirku malam ini, kau tidak hanya mengusir istrimu, tapi juga kepercayaan dan cinta yang selama ini kita bangun. Aku mengambil tas kecilku. Tangan gemetar begitu hebat sampai-sampai aku hampir menjatuhkannya. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di belakangku, aku mendengar desisan dan bisikan-bisikan yang semakin keras. Tapi yang paling menyakitkan adalah diamnya Mas Akmal. Diam yang berarti persetujuan. Diam yang berarti pengkhianatan. Sebelum melewati pintu, aku menoleh untuk terakhir kali. Mataku bertemu dengan Bu Wati, dan untuk sepersekian detik, sebelum dia berhasil menyembunyikannya, kulihat senyum kemenangan yang singkat di sudut bibirnya. Dia menang. Dia berhasil mengusirku dari keluarga ini, dari kehidupan putranya, setidaknya untuk malam ini. Pintu tertutup di belakangku, meninggalkanku sendirian dalam kesunyian malam yang pahit. Air mata tak lagi bisa kutahan. Rasanya seperti hatiku dirobek-robek, dipermainkan, dan diinjak-injak oleh orang yang kukira akan menjadi keluargaku sendiri. Udara malam yang dingin menyambutku seolah ikut serta menyayat kulit yang sudah terluka. Tangis yang selama ini kutahan akhirnya pecah begitu kaki melangkah keluar dari rumah megah itu. Aku berjalan terhuyung-huyung, buta oleh air mata, menuju mobil yang parkir di halaman. Tapi tepat saat jari-jariku yang gemetar menyentuh gagang pintu mobil, sesuatu dalam diriku bergolak. Tidak boleh. Suara kecil di kepalaku berbicara dengan keras, mengatasi isak tangis yang menyiksa. Apakah aku akan membiarkan mereka menang? Membiarkan mereka mengusirku seperti penjahat dengan kepala tertunduk? Membiarkan nama baikku, warisan resep ibuku, dan segala ketulusanku diinjak-injak begitu saja? Dengan napas tersengal, aku berbalik. Melalui kaca pintu yang berkabut oleh embun malam, aku bisa melihat bayangan kerumunan keluarga di dalam ruangan. Mereka masih berkumpul, mungkin masih membicarakanku dengan penuh kecaman. Dadaku naik turun, emosi dan tekad bertarung dalam diriku. Ini tidak boleh berakhir seperti ini. Dengan langkah yang tiba-tiba mantap, aku berjalan kembali ke pintu rumah. Tanganku tidak lagi gemetar ketika mendorongnya terbuka.
Semua orang di ruang tamu terkejut ketika aku muncul kembali. Wajah mereka yang penuh dengan amarah dan kecurigaan kini bercampur dengan keheranan. "Dinda, apa yang kau lakukan kembali?" Hardik Bima, yang pertama kali memecah kesunyian. Tapi aku mengabaikannya. Mataku tertuju pada Mas Akmal, yang berdiri terpaku di dekat sofanya, dan kemudian pada Bu Wati, yang wajah pucatnya kini berubah menjadi pucat yang asli. "Aku akan pergi," kataku. Suaraku jauh lebih tenang dan terkendali daripada yang kubayangkan. Tapi sebelum siapapun bisa bereaksi, aku melanjutkan. "Tapi sebelum itu, ada satu kebenaran yang harus kalian semua dengar." Ruangan itu senyap. Bahkan Bu Wati berhenti mengerang. Aku tadi melihat sesuatu di dapur. Sebelum acara makan dimulai, aku mulai menatap langsung ke arah Bu Wati. Aku melihat ibu, Bu Wati, diam-diam mengambil botol kecil dari tasnya dan meminum isinya di dekat wastafel dapur. Itu adalah obat mak cair, bukan? Wajah Bu Wati berubah pucat membiru. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. "Apa maksudmu, Dinda?" tanya Mas Akmal, suaranya penuh kebingungan. "Aku sedang mengambil nampan untuk minuman, Mas." Dan tanpa sengaja melihat ibu minum sesuatu dengan cepat, lalu menyimpan botolnya kembali ke dalam tas. Aku mengambil napas dalam-dalam. Dan semua orang di sini yang punya pengetahuan dasar medis tahu, obat mak, terutama yang cair, jika diminum berdekatan waktunya dengan makanan bersantan kental dan lemak tinggi seperti rendang dan gulai di meja kita, bisa menyebabkan reaksi yang persis seperti yang ibu alami, mual, pusing, kram perut. Dentuman kebenaran itu mengguncang ruangan. Semua mata sekarang tertuju pada Bu Wati, yang terlihat seperti ingin menghilang ke dalam sofa. Aku. Bu Wati gagap, kehilangan semua kemampuan aktingnya untuk sesaat. "Aku tidak meracuni siapa-siapa." Suaraku kini lebih tegas, menguasai ruangan. "Kue yang kubawa adalah kue yang sama yang selalu kubuat, dengan resep warisan ibuku yang bahkan pernah ibu minta dan kuberikan dengan senang hati. Pertanyaannya adalah, kenapa ibu tidak memberitahu siapa-siapa bahwa ibu punya mak dan sudah minum obat sebelum makan? Atau..." Aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang keluar berikutnya terdengar jelas. Apakah ini sengaja dilakukan? Apakah ibu sengaja minum obat mak sebelum menyantap makanan bersantan, mengetahui risikonya, dan kemudian menyalahkanku dan kue warisan ibuku agar aku yang dijadikan kambing hitam? Keheningan yang menyelimuti ruangan itu begitu pekat, sampai-sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Wajah Mas Akmal berubah dari bingung menjadi tersadar, lalu menjadi marah, bukan padaku, tapi pada ibunya. Wajah Bima dan Tante Maya dipenuhi keraguan dan rasa malu. Dan wajah Bu Wati, wajahnya adalah gambaran sempurna dari seorang yang tertangkap basah. Aku tidak menunggu jawaban atau pembelaan lagi. Kebenaran telah diucapkan. Dengan martabat yang berhasil kurebut kembali, aku berbalik dan kali ini benar-benar pergi. Pintu tertutup dengan lembut di belakangku, tapi kali ini, aku meninggalkan keheningan yang berbicara lebih keras daripada segala teriakan dan tuduhan yang kuterima sebelumnya. Di dalam mobil, tangisku kali ini bukan lagi tangis keputusasaan, melainkan kelegaan. Aku mungkin masih terluka, tapi setidaknya aku tidak pergi sebagai pecundang. Aku meninggalkan mereka dengan kebenaran yang akan menghantui mereka sepanjang malam, dan mungkin sepanjang hidup mereka. Perjalanan pulang terasa seperti melintasi terowongan waktu yang memutar ulang setiap detik memilukan tadi. Tanganku mencengkeram kemudi dengan kaku, pandanganku kabur oleh air mata yang tak henti mengalir. Suara klakson dari mobil lain menyadarkanku bahwa lampu lalu lintas sudah hijau. Aku mengusap wajah dengan kasar, berusaha fokus pada jalan. Tapi yang terlihat hanyalah wajah Mas Akmal yang dipenuhi keraguan, dan senyum tipis kemenangan Bu Wati. Saat akhirnya tiba di rumah kami, sebuah apartemen modern yang dulu kupilih dengan penuh cinta bersama Mas Akmal, rasa hampa langsung menyergapku begitu pintu terbuka. Ruangan yang biasanya terasa hangat dan dipenuhi kenangan, kini terasa senyap dan dingin. Foto-foto pernikahan kami di dinding seakan menatapku dengan tatapan menyalahkan. "Aku pulang," bisikku pada kehampaan, suaraku parau. Tentu saja tidak ada jawaban. Aku melepas sepatu dan berjalan terhuyung ke ruang keluarga, tubuhku runtuh di sofa.
Kenangan 3 tahun pernikahan kami berputar di kepalaku. Mas Akmal yang selalu menjadi pelindungku, yang berjanji akan selalu ada di sisiku. Tapi malam ini, dia memilih untuk tidak mempercayaiku. Dia memilih untuk mengusirku. Ponselku bergetar. Dari layar kulihat foto Mas Akmal tersenyum. Foto yang kujadikan wallpaper khusus untuknya. Jari gemetar membuka pesannya. Mas Akmal, Dinda, sampai tidak. Mas Akmal, aku butuh waktu. Ibu masih belum stabil. Mas Akmal, tolong mengertilah. Aku menatap pesan-pesan itu, hati seperti diremas-remas. Dia menanyakan keselamatanku, tapi masih berbicara tentang ibunya yang belum stabil. Stabil apa? Stabil dalam melanjutkan sandiwaranya? Jemariku menari di atas layar, mengetik berbagai jawaban, mulai dari kemarahan yang meluap hingga permohonan yang menyedihkan. Tapi akhirnya, ku hapus semuanya. Apa gunanya? Dia sudah menunjukkan pilihannya. Aku sudah sampai. Hanya 2 kata itu yang kukirim sebelum melempar ponsel ke ujung sofa. Aku menarik kaki dan memeluk lutut, membiarkan isakan keluar. Suara tangisku bergema di ruangan yang sunyi ini, terdengar lebih menyedihkan karena tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menghibur. Tiba-tiba, mataku tertuju pada album foto di meja kopi. Dengan tangan gemetar, kuambil album itu. Halaman pertama adalah foto pernikahan kami. Mas Akmal dengan senyum lebar memelukku erat. Di sampingnya, Bu Wati berdiri dengan senyum kaku. Senyum yang sekarang kusadari penuh dengan kepura-puraan. Kenapa, Bu? Bisikku pada foto itu. Apa salahku? Apa yang kurang dariku sampai ibu harus melakukan ini? Tentu saja tidak ada jawaban. Hanya tangisku yang menemani kesunyian malam. Aku berjalan ke dapur, berharap bisa membuat teh untuk menenangkan diri. Tapi begitu melihat kue nastar sisa yang kubawa tadi, kue yang sama yang menjadi sumber segala malapetaka ini, amarah dan kesedihan meluap kembali. Dengan gerakan kasar, kurai boks kue itu dan hampir saja kulempar ke dinding. Tapi lalu kuingat ibuku. Kuingat senyum bangganya ketika pertama kali mengajariku membuat kue ini. Kuingat katanya, kue ini adalah warisan cinta kita, Dinda. Jangan pernah malu dengan akarmu. Dengan hati berat, kubuka boks itu dan mengambil sepotong kue. Kugigit perlahan. Rasanya sempurna, lembut, tidak terlalu manis, persis seperti yang selalu kubuat. Air mata kembali menetes. Kue warisan ibuku yang sederhana ini terlalu baik untuk keluarga yang penuh dengan kepalsuan seperti keluarga Mas Akmal. Aku membawa kue dan teh ke balkon, duduk sendirian memandangi lampu-lampu kota. Dinginnya angin malam terasa menusuk tulang, tapi tidak lebih menusuk daripada rasa dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Maafkan aku, Ibu, bisikku pada angin, seolah bisa sampai pada almarhumah ibuku. Aku telah mempermalukan warisanmu. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, aku tidur sendirian di tempat yang seharusnya menjadi rumah kami. Tempat yang dulu penuh dengan tawa dan cinta, kini terasa asing dan menyakitkan. Dan yang paling menyiksa adalah ketidakpastian. Apa yang akan terjadi pada pernikahan kami setelah ini? Bisakah sesuatu yang retak ini diperbaiki? Tidurku dipenuhi mimpi buruk tentang tuduhan dan pengusiran. Setiap kali terbangun, tempat di sampingku masih kosong. Mas Akmal tidak pulang. Dia memilih untuk tinggal di rumah ibunya, bersama wanita yang dengan sengaja menghancurkan kebahagiaan kami. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, menyinari wajahku yang bengkak dan pucat akibat semalaman menangis. Aku terbangun dengan perasaan hampa yang lebih dalam dari kemarin malam. Tempat tidur di sebelahku masih kosong, bantalnya tidak ada bekas kepala. Mas Akmal benar-benar tidak pulang. Dengan tubuh lemas, aku berjalan ke dapur. Mata otomatis menatap ponsel yang masih terbaring di sofa. Tidak ada notifikasi baru. Rasa cemas dan kecewa bertempur dalam dadaku. Apakah dia masih bersama ibunya? Apakah mereka masih membicarakanku dengan penuh kebencian? Aku membuat kopi sekuat tenaga, berharap kafein bisa mengusir kabut kesedihan yang menyelimutiku. Tapi saat aku sedang meneguk kopi pahit itu, suara kunci berputar di pintu depan. Jantungku berhenti berdetak. Pintu terbuka perlahan, dan Mas Akmal muncul.
Dia terlihat jauh lebih buruk dariku. Matanya merah bengkak, bajunya masih sama seperti kemarin, rambutnya berantakan. Dia berdiri di ambang pintu seolah ragu untuk masuk. "Dinda," suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku membeku, masih memegang cangkir kopi. Segudang emosi bergolak, lega, marah, sakit hati, harapan. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, "Kau pulang." Dia mengangguk, menutup pintu perlahan. Aku tidak bisa tidur semalam." "Aku juga," jawabku pendek, menoleh kembali ke meja dapur. Aku tidak sanggup menatap matanya yang penuh penyesalan. Itu terlalu menyakitkan. "Dinda." Dia mendekat, tapi berhenti beberapa langkah dariku, seolah aku adalah hewan liar yang bisa kabur kapan saja. Ibu akhirnya mengaku. Sekarang aku menoleh. "Oh? Mengaku apa?" Dia menarik napas dalam, seperti bersiap untuk mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Bahwa dia sengaja minum obat mak sebelum makan. Dia tahu risikonya kalau dicampur makanan bersantan. Suaranya pecah. Dia melakukannya karena cemburu. Dan khawatir aku terlalu sayang padamu. Ruangan itu mendadak terasa sangat sempit. Meski sudah tahu kebenarannya, mendengar pengakuan itu tetap saja seperti tamparan. "Cemburu?" ulangku. "Tak percaya." Dia meracuni dirinya sendiri karena cemburu, lalu menghancurkan nama baikku, warisan ibuku, hanya karena cemburu. "Dinda, dia." "Jangan," potongku, suaraku meninggi untuk pertama kalinya. "Jangan coba membelanya, Mas Akmal. Apa yang dia lakukan bukan hanya cemburu biasa. Itu jahat. Itu menghancurkan. Dan kau..." Napasku tersengal. "Kau membantunya melakukannya dengan tidak mempercayaiku." Dia meraih tanganku, tapi kusentak pergi. "Aku tahu, sayang. Aku tahu aku bersalah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Tapi saat itu, ibu terlihat sangat sakit, dan semua orang menuduhku. Jadi kau ikut-ikutan." Mataku berkaca-kaca lagi. "Kau adalah suamiku, Mas. Seharusnya kau yang paling mengenaliku. Seharusnya kau tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu." Dia menunduk, bahunya turun. "Aku tahu. Aku orang bodoh. Aku minta maaf, Dinda. Maafkan aku." Dia mencoba memelukku, tapi aku mundur selangkah. "Permintaan maafmu tidak serta-merta menghapus rasa sakitnya, Mas. Kau tahu, yang paling menyakitkan bukanlah tuduhan Bu Wati atau teriakan Bima. Tapi saat kau memintaku untuk pergi, saat kau memilih untuk tidak berdiri di sisiku, itu yang menghancurkanku." Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hampir tidak pernah melihat Mas Akmal menangis. "Aku tidak memilih ibu, Dinda. Aku hanya bingung dan khawatir." "Kau mengusirku, Mas." Suaraku bergetar. "Di depan semua orang, kau mengusir istrimu sendiri. Kau membiarkan mereka memperlakukan aku seperti penjahat." Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya berdiri di sana, terlihat hancur dan menyesal. Dan bagian dari diriku ingin memaafkannya, ingin berlari dan memeluknya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi luka di hatiku masih terlalu segar, terlalu dalam. "Aku butuh waktu, Mas," akhirnya kukatakan, suaraku lelah. "Aku menerima maafmu. Tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan ini." Dia mengangguk, wajahnya dipahami kepedihan. "Aku mengerti. Apa yang bisa kulakukan?" Sekarang, aku menarik napas panjang. "Sekarang, aku butuh sendirian. Tolong, tinggalkan aku sendiri dulu." Dia terlihat seperti ingin membantah, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. "Aku akan pergi ke kantor. Tapi tolong, jangan tutup teleponmu. Aku akan menelepon nanti." Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata lagi. Saat pintu tertutup setelahnya, aku kembali sendirian. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ada sedikit kelegaan mengetahui bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Tapi kelegaan itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang sudah terlanjur dalam. Permintaan maafnya tulus. Tapi apakah itu cukup?
Apakah cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur berkeping-keping? Aku menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Mungkin seperti kopi ini, beberapa hal sekali menjadi dingin, akan sulit untuk menghangatkannya kembali. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kulit telur. Mas Akmal pulang tepat waktu setiap hari, kadang membawa bunga, kadang membawa makanan favoritku dari restoran yang biasa kami kunjungi. Dia melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan seorang suami yang menyesal. Tapi ada sesuatu yang telah berubah selamanya antara kami. Aku sudah memesan meja di La Perle untuk makan malam nanti, ujarnya suatu sore, mencoba tersenyum. Seperti dulu. Aku menghela napas, melihatnya dari balik laptopku. Aku masih ada pesanan kue yang harus diselesaikan untuk besok. Mas, mungkin lain kali saja. Wajahnya jatuh, tapi dia cepat-cepat menyembunyikannya. Oh, baiklah. Tidak masalah. Aku bisa bantu apa? Tidak usah, jawabku cepat. Mungkin terlalu cepat. Aku bisa handle sendiri. Dia mengangguk, lalu mundur perlahan dari ruang kerjaku yang sempit. Sebuah sudut di kamar tamu yang kubah menjadi kantorku. Aku melihat bayangannya di kaca jendela, berdiri sebentar sebelum berbalik pergi. Ada rasa sesal di dadaku, tapi juga kebutuhan untuk melindungi diriku sendiri. Malam itu, kami duduk makan malam bersama di meja makan yang sama, tapi seolah ada tembok kaca yang memisahkan kami. Percakapan kami dangkal, seperti dua kenalan yang kebetulan berbagi ruangan. "Bagaimana harimu?" tanyanya, memecah kesunyian yang sudah berlangsung 10 menit. "Lumayan," jawabku singkat. "Pesanan bertambah sejak aku ikut pameran kecil-kecilan minggu lalu." "Itu bagus," dia mengangguk, lalu terdiam lagi. Ibu menanyakanmu hari ini." Garpu di tanganku berhenti bergerak. "Oh, dia ingin ketemu, minta maaf langsung." Aku menaruh garpu, nafsu makan langsung hilang. "Aku tidak siap untuk itu, Mas." "Belum." "Aku mengerti," katanya cepat. "Aku hanya menyampaikan." Kami kembali makan dalam keheningan. Aku ingat dulu, makan malam selalu penuh dengan tawa dan cerita tentang hari kami. Sekarang, yang terdengar hanya denting peralatan makan dan jarum jam yang berdetak. Di tempat tidur, kami tidur membelakangi. Dulu, kami selalu tidur berpelukan, atau setidaknya saling menyentuh. Sekarang, ada jarak 1 meter antara kami. Kadang di tengah malam, aku merasa dia bergerak mendekat, tapi aku selalu berpura-pura tertidur. Suatu pagi, dia mencoba lagi. "Aku sudah minta cuti besok. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke pantai? Seperti honeymoon dulu." "Mas, besok aku ada meeting dengan calon klien baru," jawabku sambil menyiapkan bahan-bahan kue di dapur. "Mereka ingin pesan kue untuk acara perusahaan." "Oh," dia terdiam sebentar. "Bisakah aku ikut? Bantu presentasi atau apa?" Aku berhenti mengaduk adonan. "Aku rasa tidak perlu. Ini urusan bisnisku." Dia menghela napas, akhirnya menyerah. "Dinda, sampai kapan kita akan seperti ini? Aku sudah minta maaf. Aku mengakui kesalahanku. Apa yang harus kulakukan lagi?" Aku menoleh, melihat wajahnya yang putus asa. "Ini bukan tentang permintaan maaf, Mas. Ini tentang kepercayaan. Aku butuh waktu untuk membangunnya kembali. Dan sekarang, bisnis ini adalah satu-satunya yang memberiku kepastian." "Dinda, aku." "Dan kau tahu," potongku, suaraku mulai gemetar. "Dengan fokus pada bisnis ini, aku merasa kuat. Aku tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Pelanggan memesan kueku karena mereka suka, bukan karena mereka harus menyukaiku." Dia terdiam, memahami makna di balik kata-kataku. Bisnis kueku telah menjadi lebih dari sekadar penghasilan. Itu menjadi penyelamatku, identitas baruku yang tidak bisa diambil oleh siapapun. "Aku bangga padamu," katanya akhirnya, tulus. "Aku hanya rindu kita." Aku mengangguk, mata berkaca-kaca. "Aku juga rindu, Mas. Tapi kita tidak bisa kembali seperti dulu. Kita harus membangun sesuatu yang baru." Dia mendekat, perlahan, memberiku waktu untuk mundur.
Tapi kali ini aku tetap di tempat. Tangannya meraih tanganku yang masih berdebu tepung. Baiklah, bisiknya. Mari kita bangun sesuatu yang baru. Perlahan-lahan. Untuk pertama kalinya sejak malam yang mengerikan itu, aku membiarkan diriku bersandar padanya. Rasanya asing, tapi juga familiar. Mungkin, pikirku, mungkin kita bisa memperbaiki ini. Tapi tidak dengan kembali ke masa lalu, dengan melangkah ke depan sebagai dua orang yang berbeda, dengan luka yang harus dirawat bersama. Tembok itu masih ada, tapi hari ini, kami mulai membuka pintu kecil di dalamnya. Keesokan harinya, aku bangun dengan energi yang berbeda. Percakapan kecil dengan Mas Akmal semalam memberiku secercah harapan. Tapi yang lebih penting, itu mengingatkanku pada kekuatan yang kumiliki di luar statusku sebagai istri. Dengan tekad baru, aku menghabiskan pagi itu dengan menyempurnakan website kecil untuk bisnis kueku, Dinda S Heritage Bakes, dan memotret kue-kue terbaru dengan latar belakang yang estetik. Perlukah aku belikan kamu kamera yang lebih bagus? Tawar Mas Akmal saat melihatku bersusah payah mengatur pencahayaan dengan ponsel. Tidak perlu, Mas. Hasilnya sudah cukup bagus, jawabku sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, senyumanku tidak terasa dipaksakan. Aku memposting foto-foto itu di media sosial dengan cerita pendek tentang warisan resep keluarga. Dalam hitungan jam, notifikasi mulai berdatangan. Like, komentar, dan yang paling penting, pesanan. Pelanggan 1. Ini kuenya persis seperti buatan nenek saya. Bisa pesan 2 toples. Pelanggan 2. Saya lihat di cerita teman. Katanya enak banget. Bisa cot di daerah Senayan. Pelanggan 3. Ada menu tanpa gula? Untuk ibu saya yang diabetes. Tanganku hampir tidak bisa mengikuti semua pesan yang masuk. Jantungku berdebar-debar bukan karena cemas, tapi karena kegembiraan. Ini benar-benar bekerja. Dinda, sudah makan siang? Mas Akmal mengetuk pintu kamar kerjaku, membawakan sepiring nasi lengkap. Belum, tapi lihat ini, panggilku antusias. Dalam 3 jam saja sudah ada 15 pesanan. Dia mendekat, melihat layar laptopku dengan takjub. Luar biasa. Tapi tolong makan dulu. Kamu tidak boleh lupa makan. Saat aku menyantap makan siang, yang ternyata memang masakan favoritku, aku menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu, aku merasa bahagia. Bahagia karena pencapaianku sendiri. Sore harinya, aku menghabiskan waktu di dapur. Kali ini berbeda. Aku tidak membuat kue untuk membuktikan sesuatu pada keluarga mertua, tapi untuk pelanggan yang benar-benar menghargai karyaku. Setiap toples yang kukemas, setiap pita yang kuikat, terasa seperti kemenangan kecil. Bisa kubantu? Tanya Mas Akmal dari balik pintu dapur. Aku hampir menolak, tapi lalu mengubah pikiran. Bisa tolong bungkus yang sudah dingin itu? Aku harus melanjutkan adonan untuk pesanan besok. Dia tersenyum lega, seperti akhirnya diizinkan masuk ke dunianku lagi. Kami bekerja berdampingan dengan tenang. Ritme yang nyaman mulai terbentuk kembali. Hari ini ibu menelepon lagi, ujarnya sambil membungkus kue dengan hati-hati. Aku berhenti sejenak. Oh, dia bilang, beberapa temannya melihat postinganmu dan memuji kuenya. Ada nada bangga dalam suaranya. Mereka tidak percaya itu kue rumahan. Aku menghela napas. Apa dia masih ingin ketemu? Dia bilang kapanpun kamu siap. Dia menatapku. Tapi tidak ada tekanan. Dinda, aku sudah bilang padanya bahwa ini waktumu. Itu kemajuan. Dulu, dia akan mendesakku untuk berbaikan demi keluarga. Sekarang, dia menghormati batasanku. Malam itu, saat menghitung pendapatan hari pertama, aku tersenyum sendiri. Jumlahnya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Mas Akmal, tapi ini uang yang kuperoleh dengan caraku sendiri. Dari warisan sederhana ibuku yang dulu direndahkan. Mas Akmal memasuki kamar dan melihat senyumku. Senang melihatmu tersenyum seperti itu lagi. Ini berbeda, Mas, kataku, menatapnya. Aku merasa seperti akhirnya menemukan jalanku sendiri. Dia duduk di sampingku, memandangi tumpukan uang dan catatan pesanan. Aku bangga padamu, Dinda. Sungguh.
Kali ini, ketika dia meraih tanganku, aku tidak menariknya. Sebaliknya, aku menggenggamnya erat. Mungkin besok, bisikku, bisa kita coba makan malam di La Perle? Tapi setelah aku menyelesaikan pesanan pagi, wajahnya bersinar. Tentu, kapan saja kamu mau. Saat kami berbaring di tempat tidur malam itu, jarak antara kami tidak lagi selebar sebelumnya. Masih ada jalan panjang untuk benar-benar pulih, tapi untuk pertama kalinya, aku percaya kita bisa melewatinya. Bisnis kueku yang sederhana telah memberiku lebih dari sekedar penghasilan. Ia memberiku kembali harga diri, tujuan, dan mungkin kunci untuk menyembuhkan pernikahan kami. Beberapa minggu telah berlalu sejak bisnis kueku mulai menanjak. Suatu sore yang tenang, ketika aku sedang menyelesaikan pesanan untuk sebuah acara ulang tahun, bel pintu berbunyi. Melalui interkom, kulihat Bu Wati dan Tante Maya berdiri di depan pintu dengan ekspresi serius. Perutku langsung mulas. "Siapa, Din?" tanya Mas Akmal dari ruang kerjanya. "Ibumu dan Tante Maya," jawabku pendek, berusaha menenangkan suara yang gemetar. Dia segera muncul, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Aku tidak tahu mereka akan datang. Mau kusuruh pergi? Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, biarkan mereka masuk. Lebih baik kita selesaikan ini. Dia mengangguk, lalu membuka pintu. "Ibu, Tante, silakan masuk." Bu Wati masuk dengan langkah ragu-ragu, matanya menghindari tatapanku. Tante Maya mengikuti dari belakang dengan ekspresi yang sama tidak nyaman. Mereka duduk di sofa ruang tamu, sementara aku memutuskan untuk tetap berdiri, merasa lebih nyaman dengan posisi yang memberi kuasa. "Kami tidak ingin mengganggu," mulai Bu Wati, suaranya lembut yang tidak biasa. "Kami hanya ingin berbicara," tambah Tante Maya. Mas Akmal berdiri di sampingku, sikapnya protektif. "Ibu, Tante, ada yang bisa kami bantu?" Bu Wati menarik napas. Kami datang untuk meminta maaf." Matanya akhirnya menatapku, tapi masih terasa ada jarak. Untuk kejadian waktu itu, aku bertindak tidak tepat. Aku melipat tangan di dada, menunggu lebih. Tante Maya melihat ketidaknyamananku, lalu menambahkan, "Ibu Wati memang salah, Dinda. Tapi kamu harus mengerti, sebagai ibu, dia hanya khawatir berlebihan pada Akmal." Sekali lagi, pembenaran. Bukan permintaan maaf murni. Jadi ibu sengaja minum obat Max sebelum makan, menyadari risikonya, lalu menyalahkan kue warisan almarhumah ibuku. Hanya karena khawatir berlebihan? Tanyaku, suaraku lebih tegas dari yang kubayangkan. Bu Wati terlihat tersentak. "Tidak. Maksudku, aku tidak berpikir jernih saat itu." Dia berdehem. "Aku akui, aku iri dengan hubungan kalian. Akmal adalah anak satu-satunya, dan rasanya dia tidak lagi membutuhkan ibunya." Mas Akmal menghela napas. "Ibu, aku sudah dewasa. Mencintaiku tidak harus berarti menyakiti istriku." "Aku tahu, Nak. Sekali lagi, maafkan ibu." Dia menatapku lagi. "Dan maafkan ibu, Dinda, untuk segalanya." Dia mengulurkan sebuah bungkusan kecil. "Ini mungkin tidak berarti, tapi ibu belikan kamu tas tangan dari butik favoritmu." Aku melihat bungkusan itu, lalu menatap Mas Akmal yang tampak berharap. Aku tahu dia menginginkan rekonsiliasi, tapi sesuatu tentang permintaan maaf ini terasa transaksional. Seolah dengan memberi tas mahal, segala kesalahan bisa terhapus. "Terima kasih, Bu," kataku, menerima bungkusan itu tanpa membukanya. "Aku menerima maaf ibu. Tapi aku tidak mengatakan bahwa aku memaafkannya. Ada perbedaan." Suasana menjadi canggung. Tante Maya mencoba mencairkan keadaan. "Kue-kuemu sangat populer, ya? Beberapa temanku memesannya dan memuji-muji." "Iya, Tante. Alhamdulillah," jawabku singkat. "Kami tidak ingin mengganggu pekerjaanmu," kata Bu Wati berdiri. "Hanya, ibu harap kita bisa mulai lagi." Setelah mereka pergi, Mas Akmal memandangku penuh harapan. "Langkah yang bagus, ya?" Aku mengangguk, tapi hatiku berat. "Iya,
Tapi dia tidak benar-benar meminta maaf untuk yang paling menyakitkan. Mas, apa maksudmu? Dia meminta maaf karena ketahuan, karena rencananya gagal. Bukan karena telah merendahkan warisan ibuku, bukan karena dengan sengaja mencoba menghancurkan harga diriku. Aku menatap bungkusan tas itu. Dan ini seperti menyogokku untuk melupakan. Dia mendekat, memelukku. Beri waktu, sayang. Perubahan butuh proses. Aku membiarkan diriku dipeluk, tapi dalam hatiku, aku tahu. Hubunganku dengan Bu Wati mungkin akan tetap formal dan berjarak. Aku bisa menghormatinya sebagai ibu mertua, tapi kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki dengan sebungkus tas atau permintaan maaf yang setengah hati. Malam itu, aku membuka bungkusan itu. Tasnya memang cantik dan mahal, tapi aku menyimpannya di lemari, tanpa pernah menggunakannya. Itu akan selalu mengingatkanku pada pelajaran berharga, bahwa maaf sejati tidak membutuhkan hadiah, dan penerimaan tidak bisa dipaksakan dengan materi. Aku lebih menghargai bisnis kueku yang sederhana, karena itu dibangun dengan ketulusan, bukan kepura-puraan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kunjungan Bu Wati yang canggung itu. Bisnis kueku terus berkembang pesat, bahkan mulai menarik perhatian media lokal. Sebuah majalah kuliah ternama ingin memuat cerita tentang kisah sukses ibu muda dengan kue warisan keluarga. Hatiku berbunga-bunga menerima kabar itu, tapi aku juga sadar bahwa kesuksesan ini pasti akan menimbulkan reaksi dari keluarga besar. Suatu sore, saat aku dan Mas Akmal sedang menikmati teh di balkon, teleponnya berdering. Dari ekspresinya yang berubah, aku tahu itu adalah Bu Wati. "Ya, Ibu," dia menjawab, suaranya hati-hati. "Apa? Dari mana Ibu dengar itu?" Aku mengangkat alis, penasaran. Mas Akmal menghela napas panjang. "Ibu, itu tidak benar. Dinda tidak sombong. Dia hanya sibuk dengan bisnisnya." Setelah percakapan singkat yang tegang, dia menutup telepon dengan wajah kesal. "Ada apa?" tanyaku. "Dengar-dengar, Tante Maya menyebarkan cerita bahwa kamu sekarang menyombongkan diri dan melupakan keluarga sejak sukses." Dia menggeleng. "Katanya kamu menolak pesanan kue untuk acara arisan mereka." Aku mengerutkan kening. "Aku tidak pernah menolak pesanan dari siapapun, Mas. Malah, aku tidak pernah menerima telepon atau pesan dari Tante Maya." "Sudah kuduga," gumamnya. Dia selalu iri dengan kesuksesan orang lain. Apalagi sekarang bisnis kue Miu lebih sukses dari toko kue anak perempuannya. Ini bukan pertama kalinya Tante Maya berusaha menjatuhkanku. Tapi kali lain, rasanya berbeda. Dulu, fitnah-fitnah seperti ini akan membuatku sedih dan tidak berdaya. Sekarang, aku hanya merasa kasihan. "Biarkan saja, Mas," kataku sambil meneguk teh. "Yang penting kita tahu kebenarannya." Tapi karma ternyata bekerja dengan caranya sendiri. Beberapa hari kemudian, Mas Akmal pulang dengan cerita yang tak terduga. "Kau tidak akan percaya," katanya saat kami makan malam. Ternyata Tante Maya telah meminjam uang dari ibu dalam jumlah besar untuk menutupi kerugian bisnis toko kue anak perempuannya. Aku terkesiap. "Serius? Tapi selama ini dia selalu pamer tentang betapa suksesnya toko itu. Dia hanya berpura-pura. Dan sekarang ibu marah besar karena uangnya tidak kunjung dikembalikan. Sementara Tante Maya malah sibuk mencari-cari kesalahan orang lain." Aku merasa sedih mendengar cerita ini, meski Tante Maya telah berbuat jahat padaku. Itu menyedihkan, Mas. Tapi kenapa dia tidak jujur saja? Kebanggaan, sayang. Sama seperti ibu dulu, yang terlalu bangga untuk menerimamu. Dia meraih tanganku. Mereka terperangkap dalam dunia penampilan dan gengsi. Beberapa minggu kemudian, karma datang lagi dalam bentuk yang lebih halus. Seorang kerabat jauh keluarga, Bibi Sari, yang dulu sering ikut-ikutan merendahkanku, ternyata memesan kue dariku untuk acara pernikahan anaknya. Dia malu untuk memesannya langsung, cerita Mas Akmal sambil tersenyum. Jadi dia menyuruh sekretarisnya yang memesan, tapi pesannya khusus meminta kue nastar warisan seperti yang selalu dibuat Dinda. Aku tersenyum. "Akan kubuatkan yang terbaik untuknya." "Kau terlalu baik, Din."
Setelah semua yang mereka lakukan. Bisnis adalah bisnis, Mas. Dan ini bukan tentang mereka. Ini tentang menghormati warisan ibuku. Saat kue-kue itu dikirim, Bibi Sari mengirimkan pesan permintaan maaf yang tulus. Dia mengakui bahwa dulu ikut-ikutan merendahkanku karena terpengaruh Bu Wati dan Tante Maya. Bibi Sari, maafkan Bibi, Dinda. Kuenya enak sekali. Tamu-tamu semua memuji. Bibi malu sekali dulu ikut-ikutan menjud gemu. Aku membalas dengan sopan, menerima maafnya. Tapi yang lebih penting, ini membuktikan bahwa kebenaran dan kualitas akhirnya akan berbicara sendiri. Malam itu, saat aku dan Mas Akmal berjalan-jalan di taman kompleks, kami berpapasan dengan Bu Wati yang sedang jalan sore dengan teman-temannya. Salah satu dari mereka langsung menyapaku. "Oh, ini Dinda yang bisnis kuenya sedang booming itu, ya? Anak saya sampai antri seminggu untuk pesan kue ulang tahunnya." Bu Wati terlihat tidak nyaman, tapi kali ini, dia mencoba tersenyum. "Iya, Dinda memang berbakat." Itu mungkin pujian pertama yang tulus darinya. Saat kami berpisah, Mas Akmal memegang tanganku erat. "Kau lihat? Mereka mulai belajar menghargaimu." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, ini bukan tentang dihargai oleh mereka lagi. Ini tentang aku belajar menghargai diriku sendiri. Karma terbesar bukanlah melihat mereka jatuh, tapi melihat diriku bangkit menjadi lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dan mungkin, karma terindah adalah bisa memaafkan tanpa lupa, bisa maju tanpa dendam, dan bisa sukses tanpa kehilangan jati diri. Warisan ibuku yang sederhana telah mengajarkanku bahwa kue yang dibuat dengan cinta tulus akan selalu lebih berharga daripada segala harta dan gengsi duniawi. Senja itu, aku duduk terpaku memandangi surat elektronik di layar laptopku. Jari-jariku gemetar menyentuh trackpad, membaca ulang setiap kata untuk memastikan ini bukan halusinasiku. Kepada Ibu Dinda, kami dari Dewan Penyelenggara Pameran UKM Prestisius Nasional dengan bangga mengundang Ibu untuk menjadi peserta dalam acara kami. "Mas Akmal," panggilku, suara bergetar antara tak percaya dan sukacita. Dia berlari dari dapur, masih memegang sendok sayur. "Ada apa, Din? Kau baik-baik saja?" "Lihat," aku menunjuk layar laptop. "Aku diundang untuk pameran UKM nasional." Dia membungkuk, matanya melebar saat membaca undangan itu. "Astaga, Dinda. Ini luar biasa." Dia memelukku erat, berputar-putar di ruang tamu. "Aku tahu kau akan sukses, tapi tidak menyangka secepat ini." Setelah kegembiraan awal mereda, kegelisahan mulai menyusup. "Tapi, Mas, ini pameran nasional. Pesertanya pasti usaha-usaha besar. Apa kue-kue sederhanaku tidak akan terlihat terlalu biasa?" Dinda, tangannya memegang pundakku, memaksaku menatap matanya yang penuh keyakinan. "Kue-kue MU istimewa justru karena kesederhanaannya. Karena keasliannya. Itulah yang membuatnya berbeda dari yang lain." Dia duduk di sampingku, mulai membuka website pameran. "Lihat, mereka khusus mencari produk-produk dengan cerita dan warisan budaya. Dan kau punya keduanya." Semalaman kami menghabiskan waktu untuk merencanakan stand. Aku yang biasanya ragu-ragu, kali ini merasa didukung sepenuhnya. "Kita butuh display yang bagus," gumamku sambil mencoret-coret di buku sketsa. "Mungkin dengan foto-foto ibuku saat membuat kue, untuk menunjukkan warisan generasinya." "Ide bagus." Mas Akmal mengambil ponselnya. "Aku akan telepon temanku yang fotografer profesional. Dia bisa membantu kita membuat display yang menarik." Aku memandangnya, tersentuh oleh antusiasmenya. "Kau tidak harus meluangkan waktumu untuk ini, Mas. Aku tahu kau sibuk dengan pekerjaan." "Dinda," suaranya lembut tapi tegas, "ini adalah momen penting untukmu. Untuk kita. Aku ingin menjadi bagian darinya." Dia tersenyum. "Lagi pula, siapa yang akan membantumu mengangkat semua peralatan dan kue-kue itu?" Hatiku hangat. Ini adalah Mas Akmal yang kukenal dulu. Suportif, perhatian, dan selalu ada di saat aku butuh. Keesokan harinya, kami mulai eksekusi rencana. Mas Akmal mengambil cuti 2 hari untuk membantuku mempersiapkan segala sesuatu.
Kami berbelanja material untuk stand, memesan packaging khusus, dan menyiapkan sampel kue dalam jumlah besar. Saatnya kita pilih warna tema untuk stand, katanya suatu sore, menggelar katalog warna di atas meja. Aku pikir warna earth tone saja, usulku. Coklat natural, krem, dengan aksen emas. Untuk mencerminkan kesan tradisional tapi elegan. Dia mengangguk antusias. Sempurna. Aku akan pesan banner dan brosur dengan palette warna itu. Yang paling mengejutkanku adalah ketika dia mengajakku ke workshop merchandising sehari sebelum pameran. Kita harus belajar cara menampilkan produk dengan optimal, katanya sambil menyetir. Aku sudah daftarkan kita untuk workshop gratis dari penyelenggara. Sepanjang workshop, dia dengan serius mencatat setiap tips, bertanya pada mentor, dan bahkan mempraktekkan cara menyusun produk di mock-up stand. Kau sangat antusias, kataku padanya saat istirahat. Karena aku percaya padamu, Dinda. Lebih dari yang kau percayai pada dirimu sendiri. Dia memegang tanganku. Dan aku ingin menebus kesalahanku yang dulu. Dengan mendukungmu sepenuhnya dalam hal yang paling berarti bagimu. Malam sebelum pameran, kami bekerja sampai larut menyelesaikan persiapan terakhir. Saat aku hampir menyerah karena kelelahan, dia membawakan teh hangat dan memijat pundakku yang tegang. Besok akan menjadi hari yang melelahkan tapi membanggakan, bisiknya. Kau sudah bekerja sangat keras, sayang. Ibu pasti sangat bangga padamu dari surga. Air mata berkaca-kaca di mataku. Kata-katanya menyentuh bagian terdalam hatiku. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri pada keluarga besar atau mencari pengakuan. Ini tentang menghormati warisan ibuku, tentang menemukan jati diriku sendiri. Dan yang paling menyentuh, Mas Akmal akhirnya mengerti itu. Dia tidak lagi melihat bisnisku sebagai hobi atau pelarian, tapi sebagai passion dan identitasku. Dukungannya yang tulus tanpa syarat inilah yang akhirnya mulai menyembuhkan luka-luka kami, perlahan tapi pasti. Saat kami berpelukan sebelum tidur, aku merasa bersyukur. Bersyukur untuk kesempatan ini, untuk kekuatan yang kutemukan dalam diriku, dan untuk suami yang akhirnya belajar berdiri di sisiku dengan cara yang tepat. Besok, apapun yang terjadi di pameran, aku tahu aku sudah menang dalam hal yang paling penting. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Kami sampai di venue pameran sebelum fajar. Mata masih berkabut oleh tidur yang singkat, tapi semangat berkobar-kobar. Stand kami, dengan warna earth tone yang hangat dan foto-foto ibuku yang dipajang dengan indah, terlihat menawan di antara stand-stand lainnya yang lebih modern dan minimalis. Kita yang paling ramah dan berjiwa di sini, bisik Mas Akmal bangga, merapikan susunan toples kue terakhir. Aku tersenyum gugup, merapikan kebayaku yang sengaja kupakai untuk menonjolkan identitas budaya. Semoga pembeli menyukainya. Tepat pukul 9, pintu dibuka dan pengunjung mulai membanjiri hall pameran. Awalnya, hanya beberapa orang yang mampir, mencoba sampel kue kami dengan ekspresi netral. Tapi kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Kue ini, rasanya persis seperti kue nastar yang biasa dibuat nenek saya dulu. Seru seorang wanita parubaya dengan mata berbinar. Bisa pesan 10 toples? Untuk oleh-oleh keluarga besar kami. Tentu saja. Jawabku dengan hati berdebar-debar. Tangan sedikit gemetar mencatat pesanan. Seperti efek domino, stand kami mulai ramai. Kata-kata, rasanya seperti buatan nenek. Dan, nostalgia masa kecil, bergema dari mulut ke mulut. Mas Akmal dengan sigap membantu melayani pembeli. Sementara aku fokus menerangkan cerita di balik setiap kue. Resep ini warisan 3 generasi. Jelasku pada seorang pengunjung yang terpesona. Dari nenek buyut saya, ke ibu saya, dan sekarang ke saya. Seorang pria elegan dengan kemeja putih bersih mendekat, mencoba sepotong kue sambil mengamati stand kami dengan cermat. Unik sekali konsepnya. Tidak hanya menjual produk, tapi juga cerita dan warisan. Terima kasih. Jawabku sopan, tidak menyadari bahwa pria ini adalah pemilik jaringan hotel ternama. Dinda, itu Pak Hendra Winata, bisik Mas Akmal dengan suara bergetar. Pemilik grup hotel Merah Putih. Pak Hendra mengulurkan kartu namanya. Saya tertarik dengan konsep bisnis ibu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saya ingin kue-kue ini menjadi bagian dari welcome gift untuk tamu hotel kami.
Dunia seakan berhenti berputar. Aku memandang Mas Akmal yang wajahnya pucat karena tak percaya, lalu kembali pada Pak Hendra. Sungguh, suatu kehormatan, Pak. Anak saya. Tiba-tiba suara familiar menyentak perhatianku. Bu Wati berdiri di ujung stan, ditemani Tante Maya dan beberapa anggota keluarga lainnya. Wajah mereka sulit kubaca, antara terkesan dan malu. Ibu, kapan datang? Tanya Mas Akmal, terkejut. Kami ingin melihat stan Dinda, jawab Bu Wati, matanya memandang sekitar stan dengan takjub. Tapi, sepertinya kalian sedang sibuk. Pak Hendra, yang menyadari ketegangan, berpamitan dengan sopan. Saya akan hubungi ibu minggu depan untuk pembicaraan lebih lanjut. Selamat, stan ibu yang paling ramai dan autentik di pameran ini. Setelah Pak Hendra pergi, suasana menjadi canggung. Bu Wati mendekat, jari-jarinya menyentuh foto ibuku yang dipajang. Ini, ibumu? Tanyanya lembut. Iya, Bu. Alm. Ibu saya. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia pasti wanita yang sangat kuat, bisa mewariskan sesuatu yang begitu berharga. Aku terkejut dengan reaksinya. Ini pertama kalinya dia mengakui nilai warisan keluarganya. Tante Maya, yang biasanya banyak bicara, diam saja. Matanya memandangi antrean panjang di stan kami, lalu melihat ke arah stan lain yang sepi. Kami tidak ingin mengganggu, kata Bu Wati akhirnya. Hanya ingin memberi semangat. Dia mengulurkan sebuah bingkahan. Ini untuk kalian. Mungkin nanti bisa dimakan saat istirahat. Setelah mereka pergi, aku membuka bingkahan itu. Isinya makanan dan minuman untuk kami berdua, dengan catatan kecil. Kami bangga pada kalian. Mas Akmal memandangiku, matanya berbinya. Dinda, kau lihat? Mereka akhirnya mengerti. Sepanjang hari, stan kami tidak pernah sepi. Ketika pameran berakhir, kami kelelahan tapi bahagia. Tidak hanya karena pesanan yang menumpuk atau tawaran kerjasama yang menggiurkan, tapi karena hari ini kami membuktikan sesuatu pada diri sendiri, bahwa ketulusan dan keaslian akan selalu menang. Dalam perjalanan pulang, tangan Mas Akmal menggenggam erat tanganku. Aku bangga padamu, Dinda. Hari ini, kau tidak hanya menjual kue, kau membagikan cinta dan kenangan. Aku tersenyum, menatap kota malam yang gemerlap. Hari ini bukan hanya tentang kesuksesan bisnis, tapi tentang rekonsiliasi, pengakuan, dan akhirnya menemukan tempatku, bukan sebagai orang yang harus membuktikan diri, tapi sebagai diri sendiri yang dihargai karena siapa adanya. Minggu-minggu setelah pameran berlalu seperti mimpi indah. Pesanan berdatangan tidak hanya dari individu, tetapi juga dari beberapa perusahaan yang ingin menjadikan kue-kueku sebagai corporate gift. Suatu pagi, ketika aku sedang sibuk mengatur jadwal pengiriman, bel pintu berbunyi. Permisi, Dinda. Aku terkejut mendengar suara itu. Tante Maya berdiri di ambang pintu dengan postur tubuh yang tidak seperti biasanya. Bahunya agak membungkuk dan tangannya erat memegang tas. Tante Maya, sambutku, berusaha menyembunyikan keherananku. Silakan masuk. Dia duduk di sofa dengan kaku, matanya menghindari kontak langsung. Aku datang untuk membicarakan sesuatu. Apa yang bisa saya bantu, Tante? Tanyaku sambil duduk di hadapannya, mencoba membaca ekspresinya yang tidak biasa. Dia menarik napas dalam. Ini tentang anak perempuanku, Sari. Kau tahu dia baru lulus kuliah bulan lalu. Aku mengangguk. Iya, saya dengar. Selamat untuknya. Masalahnya. Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Dia sudah melamar ke banyak perusahaan tapi belum ada yang menerima. Pengalamannya masih kurang. Aku mulai memahami arah pembicaraan ini. Mungkin butuh waktu, Tante. Sekarang memang sulit mencari kerja. Tante Maya menghela napas, tangannya meremas-remas ujung syalnya. Dinda, bisakah kau, maksudku, apakah usahamu masih butuh bantuan? Sari bisa magang denganmu. Dia anak yang pintar dan rajin. Ruangan terasa sunyi sejenak. Aku ingat betul bagaimana Tante Maya dulu dengan sinis menyebut bisnis kueku sebagai kerjaan kampungan dan tidak pantas untuk wanita berpendidikan. Magang di sini, ulangku, memastikan.
Ya, dia bisa membantumu dengan administrasi, atau apapun yang kau butuhkan. Suaranya hampir seperti memohon. Dia hanya butuh pengalaman kerja untuk dicantumkan di CV-nya. Aku memandangnya lama. Di balik sikap sombongnya, ternyata ada seorang ibu yang khawatir dengan masa depan anaknya. Persis seperti ibuku dulu, yang rela berjualan kue keliling demi membiayai pendidikanku. Tante, kataku lembut, saya ingat dulu tante bilang wanita dari keluarga baik-baik tidak perlu bekerja. Wajah Tante Maya memerah. Aku salah, Dinda. Aku minta maaf untuk semua perkataanku yang dulu. Sekarang aku mengerti, bekerja itu tidak soal perlu atau tidak, tapi tentang pilihan dan passion. Kata-katanya mengejutkanku. Ini pengakuan yang lebih tulus daripada yang pernah kudengar dari Bu Wati. Baiklah, jawabku setelah berpikir sejenak. Sari bisa magang di sini, tapi dengan beberapa syarat. Apa saja? Kami terima. Jawabnya cepat. Pertama, dia harus benar-benar bekerja, bukan sekadar datang dan pulang. Kedua, dia akan belajar dari bawah, mulai dari packing, melayani pelanggan, sampai memahami proses produksi. Ketiga, tatapku tegas. Dia harus menghormati bisnis ini dan semua yang terlibat di dalamnya. Tante Maya mengangguk cepat. Tentu. Dia anak yang baik, Dinda. Dia tidak seperti, maksudku, dia akan menghormatimu. Kapan dia bisa mulai? Besok. Atau kapanpun kau mau. Setelah Tante Maya pergi dengan wajah lega, Mas Akmal keluar dari kamarnya. Aku dengar semuanya. Kau sungguh akan menerima Sari. Mengapa tidak? Dia anak yang baik, kan? Dan kita memang butuh bantuan tambahan. Dia menggeleng sambil tersenyum. Kau lebih baik dari semua mereka, Dinda. Setelah semua yang mereka lakukan, kau masih mau membantu. Bisnis ini mengajarkanku sesuatu, Mas. Bahwa kesuksesan sejati bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi tentang membantu orang lain bangkit bersamamu. Keesokan harinya, Sari datang tepat waktu. Gadis muda yang sopan dan antusias itu sama sekali tidak mewarisi sikap sombong ibunya. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini, Mbak Dinda, katanya dengan hormat. Aku janji akan bekerja keras. Aku tersenyum. Selamat datang, Sari. Mari kita mulai dengan mengenalkanmu pada proses pembuatan kue nenek buyutmu dulu. Saat aku melihat Sari dengan serius memperhatikan setiap penjelasanku, hatiku merasa damai. Mungkin inilah cara terbaik untuk membalas semua sikap merendahkan mereka dulu, bukan dengan balas dendam, tapi dengan menunjukkan bagaimana seharusnya keluarga saling mendukung. Dan ketika Tante Maya menjemput Sari di sore hari dan melihat betapa seriusnya anaknya belajar, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Dinda. Kami tidak pantas menerima kebaikanmu ini. Kita semua adalah keluarga, Tante, jawabku. Kadang keluarga butuh waktu untuk saling memahami. Hari itu, aku belajar bahwa kadang-kadang karma terbaik adalah kesempatan untuk menunjukkan pengampunan, dan kemenangan terindah adalah ketika kita bisa mengubah musuh menjadi sekutu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebaikan hati. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan halus namun signifikan dalam dinamika keluarga. Dengan Sari yang magang denganku, hubungan antara keluarga kami dan Tante Maya mulai membaik. Namun, satu sosok masih tetap menjaga jarak, Bu Wati. Suatu minggu sore, Mas Akmal mengajakku berkunjung ke rumah orang tuanya untuk makan malam keluarga. Aku merasa gugup. Ini pertama kalinya aku kembali ke rumah itu sejak malam fitnah yang mengerikan. Kau tidak harus datang jika belum siap, kata Mas Akmal sambil memegang tanganku erat di dalam mobil. Tidak, aku harus menghadapinya, jawabku, meski jantung berdebar kencang. Rumah besar itu masih terlihat sama megahnya, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bu Wati menyambut kami di pintu dengan senyum yang, untuk pertama kalinya, terasa tulus. Selamat datang, Dinda, ucapnya, dan kali ini, dia membuka lengannya bukan hanya untuk Mas Akmal, tapi juga untukku. Pelukan itu singkat tapi berarti. Aku bisa merasakan getaran emosi dalam pelukannya. Makan malam berlangsung lebih hangat dari yang kubayangkan. Bu Wati bahkan memujiku tentang artikel di majalah yang menampilkan bisnis kueku.
Aku tunjukkan pada semua teman-temanku, katanya bangga. Mereka tidak percaya bahwa menantu sendiri yang memproduksi kue yang sedang tren itu. Tapi momen yang paling mengharukan terjadi setelah makan malam. Saat aku membantu membereskan meja, Bu Wati memintaku duduk bersamanya di taman belakang. Ada yang ingin kuberitahukan padamu, Dinda, katanya sambil memandangi kolam ikan. Aku duduk di sampingnya, menunggu dengan hati berdebar. Aku telah melakukan banyak refleksi selama bulan-bulan ini. Mulainya, suara bergetar. Melihatmu membangun bisnis dari nol, melihat ketulusanmu pada Sari, aku menyadari betapa kelirunya aku. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku terbiasa dengan kehidupan yang serba ada. Menikah dengan keluarga terpandang, memiliki segala kemewahan. Lalu ketika Akmal memilihmu, aku takut. Takut kau akan mengubah hidupnya. Takut dia akan kehilangan segala privilege yang kumiliki. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Tapi yang kulakukan justru hampir menghancurkan kebahagiaan anakku sendiri. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dan yang paling membuatku malu adalah, kau justru menunjukkan segala kualitas yang seharusnya ku cari dalam seorang menantu. Ketekunan, ketulusan, dan kekuatan karakter. Bu. Aku mencoba menyela, tapi dia mengangkat tangannya. Biarkan aku menyelesaikan. Aku ingin meminta maaf yang sebenarnya. Bukan seperti permintaan maaf setengah hati yang dulu. Dia menarik napas dalam. Aku salah telah merendahkan warisan ibumu. Aku salah telah mencoba menjatuhkanmu. Dan yang paling penting, aku salah telah meragukan pilihan anakku. Dia meraih tanganku. Yang kulihat sekarang adalah wanita kuat yang bisa membangun kerajaannya sendiri dari warisan sederhana. Dan aku malu karena dulu buta oleh prasangka dan gengsi. Aku menekan tangannya yang menggenggam erat. Bu, saya sudah memaafkan Anda. Tapi terima kasih untuk pengakuan ini. Ini sangat berarti bagi saya. Tidak, dia menggeleng. Jangan terlalu cepat memaafkanku. Aku ingin mendapatkan maafmu dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Sejak percakapan itu, Bu Wati mulai berubah. Dia tidak lagi hanya memujiku di belakang, tapi secara terbuka mendukung bisnisku di depan teman-temannya. Dia bahkan menolak bergosip ketika beberapa temannya mencoba merendahkanku. Kalian tidak mengerti, katanya pada sebuah arisan ketika seorang teman menyindir tentang bisnis kue rumahan. Dinda tidak hanya menjual kue. Dia melestarikan warisan budaya kuliner dan menciptakan lapangan kerja. Itu lebih mulia daripada sekadar menghabiskan uang untuk belanja. Ketika Mas Akmal menceritakan hal itu padaku, aku hampir tidak percaya. Karma terbesar untuk ibu, katanya suatu malam sambil memelukku, adalah harus hidup dengan penyesalan bahwa dialah yang hampir menghalangi kebahagiaanku. Dan melihatmu sekarang, sukses, mandiri, dan dihormati banyak orang, adalah pengingat terus-menerus akan kesalahannya. Tapi bagiku, ini bukan tentang karma lagi. Melihat Bu Wati belajar menjadi pribadi yang lebih baik, melihatnya dengan rendah hati mengakui kesalahannya, itu adalah pelajaran berharga bagi kami semua. Mungkin inilah bentuk rekonsiliasi terbaik, bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan belajar darinya, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Dan untuk Bu Wati, pelajaran terberatnya adalah menyadari bahwa terkadang, hal paling berharga dalam hidup justru datang dari hal-hal sederhana yang dulu diremehkannya. 6 bulan kemudian, kehidupan kami telah berubah dalam banyak hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Bisnis kueku tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi usaha catering kecil-kecilan yang melayani acara-acara perusahaan. Suatu sore, kami duduk di teras rumah, aku, Mas Akmal, dan Bu Wati yang sedang asyik mencicipi sampel kue terbaruku. Ini enak sekali, Dinda, puji Bu Wati dengan tulus. Rasa pandannya pas, tidak terlalu manis. Terima kasih, Bu. Resepnya dari catatan lama ibuku, jawabku sambil tersenyum. Mas Akmal memandangi kami dengan bangga. Ibu, kau ingat dulu bilang Dinda tidak cocok dengan keluarga kita? Sekarang lihat, dialah yang menyatukan kita semua. Bu Wati menghela napas, wajahnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Jangan ingat-ingat kesalahan ibu yang dulu, Nak. Ibu sudah berubah.
Kami tahu, Bu, kataku, menyentuh tangannya dengan lembut. Dan kami menghargai itu. Perubahan dalam hubungan kami dengan Bu Wati memang luar biasa. Dia tidak lagi sosok yang dingin dan menghakimi, melainkan seorang ibu mertua yang suportif. Bahkan, dia sering membantuku dengan jaringan sosialnya untuk mempromosikan bisnis kami. Tapi yang lebih penting adalah perubahan dalam pernikahan kami. Malam itu, setelah Bu Wati pulang, Mas Akmal dan aku duduk di taman belakang rumah, menikmati bulan purnama. Aku ingin berbicara serius denganmu, Dinda, mulainya, suara lembut tapi tegas. Apa itu, Mas? Tanyaku, menaruh cangkir teh di meja. Aku telah melakukan banyak introspeksi selama bulan-bulan ini. Aku menyadari bahwa masalah kita dulu bukan hanya karena ibu, tapi juga karena aku. Dia menatapku dalam-dalam. Aku terlalu terikat dengan pandangan keluarga, dan tidak cukup mempercayaimu. Kita sudah membahas itu, Mas. Aku sudah memaafkanmu. Tapi ada yang belum selesai. Katanya, aku ingin kita membangun fondasi baru. Fondasi yang berdasarkan saling percaya dan menghargai kemandirian masing-masing. Dia mengambil sebuah map dari tas kerjanya. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku ingin kita membuat perjanjian pranikah. Semua hartamu adalah milikmu, semua hartaku adalah milikku, dan kita berdua berkontribusi untuk kebutuhan rumah tangga. Aku terkejut. Tapi, kenapa? Kita tidak membutuhkan itu. Kita membutuhkannya, sayang. Jawabnya, bukan karena tidak percaya, tapi justru karena aku sangat menghormatimu. Aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu untuk siapa dirimu, bukan untuk apa yang kau miliki. Dan aku ingin kau memiliki kebebasan finansial sepenuhnya. Dia melanjutkan, dan yang kedua, aku sudah memutuskan untuk tidak lagi menerima warisan bisnis keluarga. Aku ingin membangun sesuatu dari nol bersamamu. Kini aku benar-benar terkejut. Mas, kau tidak perlu melakukan itu. Bisnis keluargamu sudah berjalan puluhan tahun. Tapi itu bukan passionku, Dinda. Selama ini aku hanya menjalankannya karena itu yang diharapkan dariku. Matanya berbinar. Tapi melihatmu membangun bisnis dari warisan ibumu, itu menginspirasiku. Aku ingin kita membangun sesuatu bersama, benar-benar bersama. Aku memandangnya, mencerna setiap kata. Ini adalah Mas Akmal yang berbeda dari yang ku kenal. Lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih menghargai individualitas. Tapi apa passion MU, Mas? Dulu sebelum mengambil alih bisnis keluarga, aku sangat menyukai sustainable architecture. Aku ingin mendirikan konsultan desain ramah lingkungan. Wajahnya bersinar dengan antusiasme yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan dengan latar belakang cateringmu, kita bisa membuat paket lengkap, desain plus catering untuk acara-acara perusahaan. Ide itu membuatku tersenyum. Jadi kita akan menjadi partner bisnis juga. Kenapa tidak? Kau adalah wanita paling berbakat yang kukenal. Aku ingin belajar darimu. Malam itu, kami berbicara sampai larut, merencanakan masa depan, berbagi mimpi, dan menertawakan kesalahan masa lalu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, kami merasa seperti benar-benar setara. Dua individu yang saling melengkapi, bukan lagi suami istri dengan status sosial yang berbeda. Saat kami akhirnya berjalan ke kamar, tangannya menggenggam erat tanganku. Aku berjanji, Dinda, tidak akan ada lagi dinding di antara kita. Hanya jembatan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar percaya padanya. Bukan karena janjinya, tapi karena tindakannya selama ini telah membuktikan bahwa dia memang pria yang berkomitmen untuk berubah. Babak baru dalam pernikahan kami bukan tentang kembali ke masa lalu yang manis, tapi tentang melangkah ke depan sebagai partner sejati, dalam cinta, dalam kehidupan, dan sekarang, dalam bisnis. Dan itu terasa jauh lebih berarti daripada segala kemewahan yang pernah ditawarkan oleh nama besar keluarganya. 2 tahun kemudian, aku duduk di teras belakang rumah kami yang baru, sebuah rumah sederhana tapi nyaman dengan taman luas yang kami desain bersama. Di depanku terbentang pemandangan kebun herbal yang kami tanam untuk kebutuhan dapur catering, sementara di kejauhan, suara anak-anak tetangga bermain terdengar riang. Senja ini terasa begitu damai,
Begitu berbeda dari kegelisahan yang dulu selalu menghantuiku. "Dinda, lihat apa yang baru sampai," seru Mas Akmal dari dalam rumah, suaranya penuh semangat. Aku berbalik dan melihatnya datang dengan membawa sebuah majalah bisnis ternama. Di sampulnya, terdapat foto kami berdua dengan latar belakang kantor konsultan desain ramah lingkungan kami yang baru dibuka. "Keren sekali, ya?" katanya bangga, duduk di sampingku. "Dulu kita tidak akan pernah membayangkan bisa seperti ini." Kubaca headline-nya, "Duo Inspiratif, dari warisan keluarga menuju kesuksesan berkelanjutan." Artikel itu menceritakan perjalanan kami, bagaimana aku mengembangkan bisnis catering dari warisan resep keluarga, dan bagaimana Mas Akmal meninggalkan bisnis keluarga untuk mengejar passion-nya, serta kolaborasi kami dalam menyediakan layanan lengkap untuk acara-acara perusahaan. "Yang paling kusukai adalah bagian ini," kata Mas Akmal, menunjuk sebuah paragraf. Mereka menulis, "Kisah mereka membuktikan bahwa kesuksesan sejati datang ketika kita berani menjadi diri sendiri, bukan memenuhi ekspektasi orang lain." Kami tersenyum satu sama lain, dan dalam senyum itu terkandung begitu banyak makna, perjuangan, pengorbanan, dan akhirnya, kemenangan. "Mas, ingat dulu pertama kali kita bertemu? Kau adalah direktur muda yang menjalankan bisnis keluarga, sementara aku hanya gadis biasa dengan mimpi sederhana." Dia mengangguk, matanya berbinar. "Dan lihat kita sekarang. Aku lebih bahagia sebagai desainer yang bekerja sesuai passionku, dan kau telah menjadi wanita percaya diri yang bisnisnya dikagumi banyak orang." Tiba-tiba, bel pintu depan berbunyi. Dari kejauhan, kulihat Bu Wati dan Tante Maya berjalan menuju taman belakang dengan membawa kue ulang tahun. "Selamat, Nak," sapa Bu Wati dengan hangat. Kami baca artikelnya. Sangat membanggakan. Yang mengejutkanku, dia langsung memelukku erat. "Ibu benar-benar bangga padamu, Dinda. Kau tidak hanya berhasil dengan bisnismu, tapi juga membawa Akmal pada kebahagiaan sejati." Tante Maya, yang kini menjadi salah satu distributor kue-kueku di komunitasnya, ikut memelukku. "Dan terima kasih sudah mempercayai Sari. Sekarang dia sudah jadi manajer cabang catering kita yang paling muda." Kami duduk bersama, menikmati kue dan teh sore sambil bercerita tentang perkembangan bisnis masing-masing. Suasana yang dulu penuh ketegangan, kini telah berganti dengan kehangatan dan saling mendukung. "Ada satu hal yang ingin kukatakan," ucap Bu Wati tiba-tiba, suaranya serius. "Dulu, aku mengira keluarga kita akan hancur karena pernikahan kalian. Tapi sekarang aku sadar, justru kalian yang menyatukan kita semua dengan cara yang lebih baik." Matanya berkaca-kaca. Aku belajar bahwa cinta tidak tentang mengontrol, tapi tentang memberi kebebasan. Dan keluarga tidak tentang garis keturunan, tapi tentang saling mendukung. Mendengar pengakuannya yang tulus itu, hatiku ikut tersentuh. Proses yang panjang dan berliku akhirnya membuahkan hasil yang indah. Setelah mereka pulang, Mas Akmal dan aku duduk kembali di teras, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. "Apakah kau bahagia, Dinda?" tanyanya lembut. Aku memandangnya, lalu melihat sekeliling, rumah yang kami bangun bersama, bisnis yang kami rintis dari nol, dan hubungan keluarga yang kini penuh kedamaian. "Lebih dari bahagia, Mas. Aku merasa lengkap. Bukan karena kesuksesan materi, tapi karena kita akhirnya menemukan jati diri kita dan bisa mencintai tanpa syarat." Dia menggenggam tanganku.